yaitu kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia. Mengapa tema itu yang kita bahas? Karena setiap kita akan merasakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun dia pasti akan merasakan kematian. Presiden mati, gubernur mati, camat mati, Pak RW, kalau Pak RW itu camat. Tapi pas presiden tadi diam semua. Kalau Pak Imam kencang juga, mana Pak Imam tadi? Kalau Ustadz yang merekam itu Pak RT itu baik. Jadi kita tak bisa menghindar dari kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti mendapatimu walaupun berlindung di benteng yang kokoh. Ayat ini pendek tapi maknanya dalam. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Satu nafas tembus, tapi maknanya dalam. Apa maknanya? Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti mendapatimu walaupun berlindung di balik benteng yang kokoh dan besar. Terkadang Bapak Ibu, ada orang yang bilang begini, saya setiap pagi Ahad itu Ustadz CFD. Apa CFD itu? C Car Free Day. Car Free Day, car mobil, free libur, day hari. Hari mobil libur. Artinya tak boleh mobil lewat di situ. Tempat olahraga. Saya ini setiap Ahad subuh olahraga, Ustaz. Makan saya bergizi, minum vitamin, umur panjang. Tak ada jaminan. Badan sehat, ya. Tapi umur panjang dengan badan sehat tak ada hubung kait. Belum tentu orang yang badan sehat umur panjang. Belum tentu orang yang sakit-sakit cepat mati. Kematian ketetapan Allah. Menjaga badan kesehatan tugas kita. Kematian itu sudah ditentukan, namanya ajal. Kapan ajal itu ditulis? 5 alam perjalanan manusia. Yang pertama namanya alam roh. Yang kedua alam rahim. Ketiga alam dunia. Keempat alam barzakh. Kelima alam akhirat. Pada alam yang kedua berarti alam rahim. Bukan alam dunia, apa? Alam dunia ketiga. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Apakah masih ada alam setelah akhirat? Tidak, di situ selama-lamanya. Nah, di alam yang kedua tadi, alam rahim atau alam kandungan, ketika kita berumur 120 hari, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. 40 hari pertama berupa air, 40 hari berikutnya dan 40 hari berikutnya 3 kali 40 120 hari. Maka saat itu Allah utus malaikat ke dalam, dan terjadilah kesepakatan. Ditulis ketika itu rezeki-rezekinya di dunia dan juga ajal. Sudah ada semua. Pak Imam sudah ada ajalnya. Pak RT kita sudah ada ajalnya. Saya sudah ada ajalnya. Ibu yang selalu menjaga pintu setiap kali ceramah dengan saya sudah ada ajalnya. Karena saya tengok jamaah ini nak mau tempat itu pisah, Pak. Padahal perhatikan, mengapa kita dianjurkan kalau sholat di masjid itu tempatnya pindah-pindah? Kenapa?
supaya setiap tempat sujud, tempat duduk yang kita gunakan kelak di akhirat bersaksi. Makanya kita dianjurkan, kecuali imam posisinya ustaz kali, imam tak mungkin digeser-geser. Ini khusus untuk setelah solat itu. Jadi kalau solat wajib misalnya di sini, nanti sunatnya pindah. Supaya apa? Supaya setiap tempat kita itu nanti di akhirat, di alam yang kelima, dia akan bersaksi untuk kita. Nah, itulah yang akan meringankan kita nanti di akhirat. Sama juga dengan pengajian ini. Jadi kalau duduknya minggu ini di sini, minggu berikutnya pindahlah. Saya tengok ibu tuh kalau sudah jaga pintu tuh pintu terus setiap pengajian. Kalau jaga tiang tuh tiang terus. Jadi nggak pindah-pindah dia, Pak. Nah, nanti pindahlah. Supaya apa? Supaya banyak yang bersaksi. Ya Bu, siap Ibu? Insya Allah. Ya, nanti di akhirat catatannya banyak Bu. Catatan ini, catatan ini, catatan ini. Setiap kali ngaji, tiang. Ngaji, tiang. Ngaji, tiang. Tiang ke tiang aja yang dijaganya. Tapi jadilah Ustaz, daripada tidak ada. Ya. Betul? Insya Allah. Nah, jadi umur panjang, badan sehat, ketika di alam rahim tadi sudah ditulislah ajal. Ajal itu artinya apa? Ajal itu artinya batas. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal mereka, ajal itu bisa juga arti ketentuan, waktu. Apabila datang ajal kepada mereka, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tak bisa dimaju, tak bisa dimundurkan. Pak RT di dunia jatahnya cuma 55 tahun. Sehebat apapun dia menjaga kesehatannya, kalau sudah sampai ajal, dah tinggalkan dunia ini. Udah, kalau kita sudah tinggalkan dunia, kita akan berpindah ke sini. Kita akan berpindah ke alam barzakh. Alam barzakh atau juga disebut dengan alam kuburan, alam kubur. Alam kubur bukanlah kuburan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu ketika kita sampai di alam barzakh, maka di sana berlakulah azab ataupun nikmat. Azab ataupun nikmat itu bukanlah di kuburan, tetapi di alam kubur. Ada beberapa keyakinan orang kita yang keyakinan itu tidak ada dasarnya. Contohnya, ini kuburan, kita pun hantar jenazah ke pekuburan. 7 langkah meninggalkan kuburan, malaikat datang ke situ. Banyak keyakinan. Mungkin juga di antara kita ini masih berkeyakinan seperti itu. 7 langkah meninggalkan kuburan, malaikat datang ke kuburan itu. Kalau 6 langkah datang enggak Pak Imam? Datang enggak Pak? Datang enggak Bu? 7 langkah baru datang. Kalau 6 langkah belum Ustaz. Oke. Kalau 4 langkah, oh masih jauh dia Ustaz. Kalau 1 langkah, apa lagi? Kalau kuburannya enggak pernah ditinggal, macam mana? Menginap situ. Iya. Macam mana tu Pak? Apakah malaikat itu mesti menanti 7 langkah? Kalau tidak punya kuburan, bagaimana? Oh, malaikatnya enggak datang, sedap betul lah hidupnya. Ada orang namanya Halim Rahman. Pak RW tahu Halim Rahman? Ibu tahu Halim Rahman? Halim Rahman itu generasi kedua pemilik PT Gudang Garam. Gudang Garam yang produknya banyak. Meninggal di tahun ini Pak.
ajaknya aja buat seminggu, ajaknya aja apa harta, kuburnya dikejut, kuburnya itu dua, satu lipat masjid. Separuhnya. Berapa hartanya itu? Yang kita buat angka-angkanya 300 triliun. Sesuai dengan berita yang ada. 300 triliun lah kira-kira begitu. Karena nggak disebut jumlahnya. Semua anak-anaknya tak mau jaga. Tak mau dia. Sedihlah hatinya ayah. Dia pengen adalah di antara anaknya itu yang mau menjaga kuburan ayah. Kemudian, kan orang kaya zaman dulu tuh istrinya banyak. Tanya pula ke istri-istrinya buat surat wasiat. Siapa yang mau menjaga kuburan abang, maka akan mendapat separuh harta. Rupanya Pak, tak ada bini itu yang mau tinggal sama awak tu Pak. Kalau mati tinggal di kuburan itu tetap ditinggalkan juga. Tetap akan balik ke rumah. Sedihlah orang kaya ini Bu. Akhirnya kemudian dibuatlah selembaran pengumuman. Sampailah pengumuman itu di desa-desa. Isinya apa? Siapa yang mau menemani orang kaya ini di kuburannya 40 hari 40 malam akan dikasih harta separuh. Sampailah selembaran itu di tangan laki-laki si miskin tadi. Sampai di sana, dibawalah pulang selembaran itu. Ditengokkan ke istrinya. Dek, Iko ada tawaran yang menarik. Kalau awak ambil, kayu mendadak. Kemudian ditawarkan lagi. Gimana? Ambil aja lah bang, kata istrinya. Ku bahaya aku. Nanti malaikat datang ke situ. Tadi itu cerita tadi. Dia meyakini malaikat itu di situ, padahal nggak ada. Nggak bisa. Nanti abang mati nanti. Pergi aja lah bang, kata dia. Rupanya istri itu tak peduli juga dia dengan laki dia matilah situ. Tak peduli dia. Akhirnya kemudian demi apa? Demi piti banyak tadi. Dibawa inilah selembaran itu dibawa ke depan orang kaya tadi. Saya siap menemani bapak.
setelah disetujui istri saya. Lalu kemudian ditunggulah hari kematian. Mati, orang kaya mati, orang miskin mati, semua mati. Setelah dia mati, dibuatlah kuburan besar kan. Kuburan besar. Sesuai kesepakatan mesti dijaga dalam kuburan itu. Kuburan itu dibuat canggih, bersih, bagus. Jangan bayangan kayak kuburan yang ditalkinkan oleh Pak Imam yang biasa di sini. Bukan begitu kuburannya, kuburan yang besar. Tengoklah kuburan Pak Alim Rahman ini. Tengok di internet Pak. Luas sekali, bersih. Kayak tempat wisata di situ. Cari namanya Rio Alim Rahman, meninggal di Kediri. Meninggal dijaga dalam keyakinan khurafat mereka. Maka di malam pertama itu datanglah mereka. Ini ceritanya Pak ya. Tapi cerita ini enggak benar, kita ambil hikmah. Akan menanyai bapak yang kaya tadi. Rupanya ketika dia masuk ke situ, adalah salah seorang yang berdiri di sana. Tak jadilah ditanya bapak ini. Ditanyanya penjaganya itu. Begitu dia malaikat ini turun, masuk situ nampak penjaga. Siapa kamu? Saya adalah penjaga kuburan ini. Mengapa kamu jaga kuburan ini? Karena saya butuh duit. Akhirnya sebelum ditanya bapak yang mati tadi, ditanyalah bapak yang punya kapak tadi, si miskin. Ditanyalah, mengapa kau di sini? Saya menjaga kuburan ini. Ditanyanya, apa yang di tanganmu itu? Ini kapakku. Rupanya ditanyalah perihal kapaknya tadi. Kapakmu ini di mana kamu beli? Dijawabnya, saya beli di pasar bawah. Contohlah begitu Pak, saya beli di pasar. Untuk apa kamu gunakan kapakmu itu? Untuk mencari kayu. Kayunya kamu ambil di mana? Di hutan. Hutan itu punya siapa? Dah bertanya pula masalah kayu tadi. Habis pula satu hari enggak putus. Besok sambung lagi. Hari keduanya ditanya lagi, kemana kamu jual kayu itu? Saya jual ke luar negeri. Contoh saja. Lalu duitnya untuk apa? Duitnya itu untuk keluarga. Apakah semuanya kamu gunakan untuk keluargamu? Ditanya pula seputar keluarganya. Setelah itu habis waktu, sambung hari ketiga, sambung hari keempat, enggak selesai-selesai, ditanya perihal kapak saja. Paslah hari ke-40, orang-orang yang di atas menunggu keberhasilan bapak si miskin tadi. Ketika masuk hari ke-40, dibukalah pintunya, melompat bapak ini ke atas, dicampakkan kapaknya. Bapak tu takut, sementara yang di atas bersorak-sorai bertepuk tangan. Bapak ini berhasil menunggu si orang kaya tadi 40 hari 40 malam. Akhirnya kemudian kata bapak itu, saya tak mau harta kalian itu. Tak mau harta kalian itu. Kenapa begitu Pak? Ikut cek kapak kau aja 40 hari tak selesai ditanya. Jadi yang banyak piti hartanya, hati-hati itu Pak. Kalau tak ada diwakafkan, kalau diambil dimakan semua, punya mobil 5, punya kebun ini, punya kebun ini. Kalau tidak ada yang diwakafkan, disedekahkan jalan Allah, lama besok ditanya. Itu hikmah yang kita ambil. Jadi kita ambil hikmahnya, satu kapak itu saja ditanya 40 hari tidak selesai. Gimana kebun sawitnya 3 hektar, di Kampar Kiri 5 hektar, di Rohul, uang ini, uang itu, dihabiskan sendiri, tak mau dia wakafkan di jalan Allah, diberikannya ke rumah Allah atau bantu orang miskin, maka itu saja nanti akan lama. Maka di akhirat itu, la tazulu qadama abadin, tak akan bergeser kaki manusia hatta yus'ala an arba'in, sehingga ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, umurnya kemana ia habiskan. Umur kita ini tanya satu persatu. An ilmihi fima amal, ilmunya dia sebagai ustaz, sebagai dosen, sebagai ilmuwan, untuk apa dia gunakan ilmunya itu. An jasadihi, jasadnya, fisiknya, kemana kaki itu dilangkahkan. Ada enggak dilangkahkan ke masjid? Ada enggak dia ke tempat yang baik? Atau seperti tempat yang buruk? Yang baru di Jakarta terbakar itu Plaza Joglo, apa namanya?
gelodok. Saya dapat kabar tadi pagi, kemarin pagi, ada jamaah itu cerita, Ustaz, salah satu korban yang digelodok itu Ustaz, kawan saya tuh Ustaz, meninggal di dalam itu. Sedang apa dia bang? Tidak tahu. Tapi yang jelas itu adalah tempat dugem, tempat karaoke. Sudah jelas tempat itu tempat buruk. Kesanalah dia habiskan waktunya itu Bapak Ibu. Meninggal dalam keadaan melakukan amal buruk tadi. Ini dahsyat. Karena kita ini al-a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan pada penutupnya. Biarlah dulu kita termasuk orang yang jahil Bapak Ibu. Masa muda-muda kita mungkin jarang ke masjid, jarang sholat, termasuk jahil. Tapi umur 40 tahunan kita pun mulai bertobat. Falamma balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Umur 40 tahunan itu mulai dia insaf. Kemudian dia datang ke rumah Allah, dia bersedekah, membaca Al-Quran. Hartanya yang banyak itu gak dia habis. Karena harta kita ini apa yang sudah kita berikan, itu yang punya kita. Kalau yang kita miliki belum tentu punya kita. Belum tentu itu milik kita. Itu atas nama kita, ya. Tapi milik kita belum tentu. Bisa jadi itu milik anak kita nanti. Bisa jadi itu milik orang lain. Bisa jadi. Karena banyak kisah-kisah seperti itu. Baru pensiun PLN dapat uang 500 juta. Besar pensiun PLN itu Pak. Disarankan oleh kawannya, Pak berangkatlah umroh Pak. Pak selama ini sibuk bekerja Pak. Inilah yang kita bawa pulang Pak. Pak ini nantilah. Duit kalau orang tahu Pak, orang kencang untuk minjam. Pinjam 5 juta, pinjam 7 juta, pinjam sekian juta. Lama-lama habis. Bayangkan Pak, ada orang begitu. Karena orang minjam ini pandai dia. Tolonglah Pak, anak saya sedang sakit. Kita kan nggak tega juga kadang. Pas minta, menangis-nangis ke kita. Pas minjam, menangis-nangis ke kita. Pas kita minta, kita yang nangis-nangis sama dia. Nah, itulah kalau orang berhutang. Habis dipinjam orang, baru menyesal dia, tangan sudah sakit, ini sudah sakit, tak bisa lagi minta hutang ke orang. Minta piutang ini paling payah Pak. Saya orang minjam ke saya, kita kasihlah. Tapi pas mintanya kita pula yang dimarahin. Bapak sabarlah dulu. Awak pula disuruh sabar Pak. Dia yang sudah minjam itu. Saya bayar besok kok, saya nggak bohong. Ya. Ada temponya sudah jatuh, dah sebulan, dah setahun. Saya bilang tak usahlah lagi minta. Itu kejadian di dekat rumah saya di Palas. Karena istri saya itu Bu jualan mukena, jualan gamis. Ada ibu-ibu itu rupanya kalau dia ngutang tuh nggak satu cukup satu, 5 sekali ambil Pak. Begitulah tipe orang. Tapi pas bayar kita yang dimarahinya. Begitulah. Kok cerita hutang tadi? Karena banyak yang berhutang, bayar hutang sebelum puasa. Tadi ceritanya kan tentang orang yang digelodok itu. Akhirnya dia menutup usianya di penutupan yang buruk tadi. Tidak apa-apa di masa lalu kita hidupnya buruk, tapi sekarang jangan sampai seperti itu. Karena nanti ditanya dari mana, apa yang kemana kaki itu dilangkahkan. Kan 4 di akhirat ditanya tadi. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Ditanya 4 perkara. Ilmunya. Itu ustaz berarti. Umurnya untuk apa dihabiskan? Jasad fisiknya kemana? Hartanya dari mana diperoleh? Kemana dihabiskan? Jadi 2. Dapat dari yang baik. Kalau dihabiskan untuk berpoya-poya, berdosa. Didapatkan dari yang tidak baik, digunakan untuk umroh haji, tak diterima. Tak terima. Dari korupsi, dari mencuri, dari menipu, pergi di umroh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih,
tidak menerima kecuali yang bersih-bersih. Makanya ada kisah di dalam Arba'in Nawawi, wa yamuddu yadahu ila sama. Ada orang yang berdoa ke langit, menadahkan tangannya, yamuddu yadahu fis sama, wa malbasuhul haram. Pakaiannya didapat dari jalan haram, wa ma'kuluhu haram, yang dimakannya, dan wa mashrabul haram. Semua yang dipakai, yang dinikmatnya itu dari jalan haram. Maka kata Allah, fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doa itu dikabulkan oleh Allah? Karena perihal harta dari mana diperoleh penting sumbernya. Kemana dikeluarkan itu penting juga. Tak cukup bagus pendapatannya tapi dihabiskan untuk berkoyak-koyak. Itu akan menjadi ditanya nanti di akhirat. Maka dalam salah satu buku yang saya tulis, 3 perkara yang dibenci oleh Allah. 3 perkara yang dibenci oleh Allah. Wa idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Nah, perihal harta itulah tadi itu yang 3 ini. Ditanya dulu, dari mana dia asal, ke mana dia habiskan. Haram sumbernya, haram hasilnya, ini paling parah. Haram sumbernya, hasilnya bagus, gunakan umroh, itu juga salah. Kemudian hasilnya bagus, sumbernya halal, dikeluarkan untuk keburukan, juga tidak boleh. Jadi 3 itu tidak boleh. Yang dibolehkan oleh Islam, dari mana sumbernya bersih, dikeluarkan untuk yang bersih. Begitulah nanti keadaan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita bawa, apa yang sudah kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah. Kalau tadi cerita, taruhlah cerita itu enggak usah dipercaya Bapak Ibu. Karena cerita itu cerita yang tak ada dasarnya. Tapi ada hikmah di balik cerita itu. Bahwasanya satu kapak saja ditanya oleh malaikat itu tak selesai 40 hari 40 malam. Bagaimana kalau dia punya banyak? Itu kalau Pak Imam punya mobil 3, wakafkanlah 1 untuk masjid ni. Yang punya kebun banyak, bayarkanlah zakatnya, bayarkan ke masjid. Ratusan juta duitnya, maka kasihlah sedikit ke masjid itu. Karena itulah yang kita bawa. 3 perkara. Salah satunya yatsma'ul mayyita, salah satu 3 yang mengikuti mayit itu. Yang ikuti kita tu 3. Yatsma'u ahluhu, keluarganya yang akan mengikuti dia. Wa maluhu, hartanya. Wa amaluhu, amalnya. Dari yang 3 ini fayadji asnani, pulang 2. Hartanya pulang ke rumah, anak istrinya pulang ke rumah. Tidak akan ikut dia Bapak Ibu, diantar dengan Alphardnya, diantar dengan Pajero-nya, diantar dengan mobil mewahnya, pulang semua, dibagi-bagi oleh anaknya. Kalau anaknya ingat orang tua tadi, anaknya ini berwakaf, anak ini bersedekah, anak ini pergi umroh dan haji, diniatkan untuk orang tuanya, dapatlah dia. Tapi betapa banyak setelah orang tua itu meninggal, anak bukan malah ingat orang tua, mereka tidak bersapaan. Apa sebab? Bertengkar tadi. Nah, 2 ini pulang, wa yabqa ma'ahu amaluhu, amalnya akan terus menemani dia. Amal ini dibagi kepada 2. Ada amal yang langsung cash kita bawa pulang. Itu langsung. Apa contohnya? Solat bapak tadi, bacaan Quran ibu, yang sedekah, ada sedekah pagi ini, yang ikut sedekah pagi ini kena cash, itu langsung dibawa. Yang ikut wirid langsung tu Pak. Ada yang menyusul. Jadi amal itu ada yang kita bawa langsung, ada yang ditransfer dari dunia ini. Ini bahasa saya transfer. Mentang-mentang saya sebut transfer, jangan tanya pula nanti nomor rekening malaikat tu. Kalau transfer Ustaz, apa pula nomor rekeningnya? Jadi ini kan bahasa. Jadi jangan salah paham. Maksudnya inna mimma yalhaqu. Maka di sini saya sebutkan. Saya kalau berbicara itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu berdasarkan dalil. Karena kalau tidak ada dalil, ya berdosa orang yang menyampaikan sesuatu. Kenapa berdosa dia? Ya gimana mungkin dia ceramah tapi tidak ada dalil yang disampaikannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna mimma yalhaqu,
al-mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman. Sesungguhnya yang didapati orang yang beriman dari amalan dan kebaikannya yang dilakukan setelah ia mati. Artinya setelah kita meninggal itu ada amalan yang senantiasa menyusul kita. Dah mati kita nih Bapak Ibu. Kayak Buya Hamka tu dah meninggal dia. Bukunya dibaca, pemikirannya dijalankan sampai hari ini dia mendapatkan amalnya, pahalanya. Ada amal, ada kebaikan. Kebaikan itu contohnya tak nampak Pak, tapi sifat. Karena kebaikannya, karena pemikirannya, maka itu semua akan menyusulnya setelah dia meninggal. Ilman allamahu, ilmu yang diajarkan. Wa nasyarahu wa waladan salihan, anak soleh. Au mushafan tarakahu, mushaf yang diwariskannya, yang diwakafkannya. Nah hari ini bukan hanya mushaf saja Bapak Ibu. Kalau mushaf sudah banyak. Hari ini kalau ada Bapak Ibu kelebihan harta, maka yang perlu dikumpulkan dari harta itu guru ngajinya. Itu sama tuh Pak. Kalau mushaf tak ada gurunya macam mana? Kami dulu dengan Ustaz Rio pernah mengantarkan wakaf Quran ke pedalaman. Sampai di situ apa kata orang? Bagaimana kami baca Quran ke Pak Ustaz? Kami nak pandai ngaji Ustaz. Tak ada guru. Betul-betul tumpuk Quran situ Bapak Ibu. Tak bisa mereka baca. Karena orang kita terlalu terlek dibacakan. Ya kan mushaf disebut di sini Ustaz. Betul. Mushaf itu mesti sepaket dengan gurunya. Walaupun tak bisa banyak, sedikit jadilah. Dari wakaf itu dikumpulkanlah. Dapatlah misalnya 20-30 juta. Cari anak-anak muda yang mau ngajar ngaji, tamat pesantren yang tak ada pekerjaan, hantar mereka sebulan. Ketika anak itu mengajarkan ilmunya, dia dapat pahala. Bapak ibu yang ikut berkontribusi di situ mengalir pahala. Pandai mereka mengajar di sana. Pandai mereka ngaji di sana. Ajar pula kepada murid-muridnya. Maka setiap orang yang berkontribusi pada orang yang pandai itu kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu 10 memberi syafaat. Satu orang penghafal Quran Pak, satu aja. Kalau ada anak kita, alhamdulillah. Kalau enggak ada, anak didik kita. Kalau enggak ada, mungkin sumbangsi kita. Ditanya nanti, siapa yang 10 itu? Yang pertama ayahnya. Man qara'al Qur'an wa hafizahu, siapa yang baca Al-Quran yang hafal oleh dia, adkhalahul jannata, Allah masukkan ke syurga. Wa syafa'a asyrata min ahli baitihi, orang itu akan memberikan syafaat 10 dari ahli keluarganya. Allazi istaujabun naro, yang telah masuk, yang telah dituliskan masuk neraka. Ayahnya, mak dia, datuk sebelah ayah, datuk sebelah amak, nenek sebelah ayah, nenek sebelah emak dia. Ada 4 lagi. Siapa yang 4 ini? Rupanya anak itu dapat informasi ngapal Quran dari Pak RT, Pak RW-nya, dari imam masjid. Dia tanya, dari mana kamu dapat informasi itu? Dari imam masjid Nurul Ihsan. Dapat lo cik tu Pak. Dari Pak RT-nya, dapat lo Rio cik lo. Dari Pak RW-nya, dari siapa lagi? Guru yang selamatkannya. Siapa lagi? Ditanya, kamu dari mana kamu bisa belajar? Dari mana biayanya? Saya dulu dibantu oleh orang-orang yang baik hatinya. Siapa dia? Dibawa pula Pak 10 orang. Inilah. Jadi selain mushaf yang kita wariskan, yang kita wakafkan, kalau bisa maka gurunya ini jauh lebih penting. Di masjid kita mushaf dah banyak, tapi berdebu karena jarang dibuka. Gurunya ada, kasih guru itu honor. Diajarkan Al-Quran, mengajilah ibu-ibu di situ. Mengaji pula anak-anak. Dari 20-30 orang yang belajar, nyangkut 3-4 orang kan lumayan Pak. Satu orang dapat hidayah lebih baik daripada unta merah, kata Nabi. La ayyahdiyaka rajulun, la ayyahdiyaka rajulan wahidan. Kamu memberikan hidayah kepada seorang, khairun min humurin na'am, lebih baik daripada unta merah. Kenapa disebut unta merah? Karena unta merah itu kendaraan terbaik Nabi.
Kalau sekarang mungkin kita sebutkan satu orang yang mendapatkan hidayah kerana kita lebih baik daripada LC. LC itu apa Ustaz? Land Cruiser, mobil besar, harganya 2,5 miliar. Lebih bagus pada itu Pak. Bukan LC gelar LC dari Mesir, bukan. Artinya satu orang dapat hidayah disebabkan kita tadi ikut berkontribusi di situ, maka lebih baik daripada kendaraan yang mewah ketika itu. Apalagi yang akan menyusul, yang transfer kepada kita, masjidan banahu, masjid yang ikut dia membangunnya, masjid kita ini. Au baitan li ibni sabili banahu, atau rumah singgah. Ada rumah singgahnya masjid itu. Ini kan terkadang tidak. Pas minta pembangunan masjid, di jalan-jalan banyak sekali kotak-kotaknya. Pas orang mau singgah ke masjid, masjid ditutup, kamar mandi dikunci. Padahal uang masjid itu dari masyarakat itu. Kan untuk menjaga Ustaz, untuk menjaga kebersihan. Ya itu boleh juga menjaga kebersihan. Tapi jangan dikunci 24 jam. Karena dari masyarakat kembali ke masyarakat. Atau dia membangun tempat persinggahan orang-orang yang belajar, atau au nahron au ajrahu au nahron ajrahu au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi, akan menyusulnya setelah orang itu meninggal. Itulah Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Kita walaupun sudah tiada di dunia ini, karena harta kita tadi kita keluarkan sebagiannya, tidak pula semuanya Pak. Kalau semua tak boleh juga. Ada zaman itu seorang sahabat Nabi mau sedekahkan semua hartanya. Kata dia, anak saya cuma satu ya Rasulullah. Bolehkah saya sedekahkan semuanya itu? Tak boleh. Setengahnya boleh enggak Rasulullah? Enggak boleh. Wasulus, dan sepertiganya, kata Rasulullah, wasulusu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Mana dalilnya Ustaz? Tengok di Quran surat yang keempat, ayat yang ke-11. Wal yakhshal ladzina law taraqu min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah seorang beriman itu takut kepada Allah ketika mereka meninggalkan anak cucunya dalam keadaan lemah. Lemah di sini ada 3 makna. Lemah dari sisi agama, lemah dari sisi pendidikan, dan lemah dari sisi ekonomi. Tak boleh kita tinggalkan anak kita lemah akidah imannya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya. Ada orang pendidikannya bagus, ekonominya bagus, tapi sampai mati enggak ke masjid-masjid. Saya pernah jumpa dengan orang yang sudah sukses Bapak Ibu, kerja di BI, Bank Indonesia. Dan tekad mau pensiun, barulah tersentak. Dia ingin kembali ke masjid. Itu pun karena kawannya yang mengaji, cerita tersentak hati. Sampai itu ceritalah dia ke saya. Saya dulu Ustaz, ayah saya itu betul-betul mengarahkan saya ke dunia. Kejar ini, semua saya dapatkan Ustaz. Tapi ayah saya tak pernah mengarahkan saya kepada agama. Saya awalnya enggak percaya Bapak Ibu. Masa sih ada orang tua yang enggak mengarahkan anaknya ke agama? Rupanya betul. Tetangga saya dekat di Palas, ada yang begitu Pak. Nak pernah orang tuanya itu nak solat nak. Ucapan itu je tak Pak. Tapi kalau untuk kebutuhan materinya, barang-barang branded dibelikan, tas mahal, HP-nya HP mahal, mobilnya bukan mobil Toyota, mobilnya mereknya Honda, dipenuhilah kebutuhan anak itu. Tapi dia lupa ada sisi lain yang ada pada anak itu. Fisik, materi, ya, sandang, pangan, papan itu penting. Tapi keimanan jauh lebih penting. Yang punya anak, yang punya cucu selagi masih hidup orang tua itu, datuk neneknya itu, maka tetap dia menasihati anak cucunya itu. Kan saya sudah tua Ustaz. Mana bisa lagi anak saya besar. Selama bapak ibu masih hidup, sampaikan terus. Karena nanti di akhirat, jangan sampai ketika kita di atas kontoroh,
mau masuk surga, rupanya anak kita nuntut, ya Allah itu ayahku dulu ketika di dunia dia nyekek tasbih, saya nyekek botol. Karena ayah saya nggak pernah menunjuki saya ke jalan yang benar. Ayah terserah ayah, mak terserah emak, anak terserah anak. Apakah orang tua itu tidak ditanyai nanti di akhirat? Tentu ditanyai Bapak Ibu, pasti. Oleh karena itu, nah, pengajian kita perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini berkaitan tentang kehidupan di alam barzah dan juga sampai nanti ke akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Silakan. Pak Imam? Oh, kalau tak ada yang bertanya berarti paham semua. Itu tandanya tuh. Berarti kalau nggak ada yang bertanya, paham atau tidak paham sama sekali. Tapi insya Allah paham karena materi saya kan materi ringan, Pak. Ingat mati. Intinya kan itu. Silakan, Pak. Tadi ada makam dijaga. Ya. Tapi kalau di Jawa di Gunung Jati, Ya. makam apa namanya? Nginap situ. Ada menginap situ, makan di situ, masak di situ, tapi bukan di dalam, di atasnya gitu. Di atas kuburnya. Ya, di pinggir makam. Oh, di pinggir ya. Itu di Solo itu, macam mana kira-kira itu? Ya. Orang yang berada di samping kuburan itu, mereka kalau seandainya memang untuk menghatamkan Al-Quran itu diperbolehkan. Dia ramai, ada beberapa orang, 10 orang ada situ, memang ingin nginap makan di situ. Dia berharap nanti ke wisata akan datang. Oh, iya. Ya betul. Di Mesir juga ada seperti itu. Jadi makam Imam Syafi'i, makam Imam Abu Laith. Jadi kalau kita berkunjung situ, mereka minta uang. Apa kata mereka? Zabalah, uang kebersihan. Kemudian uang penjagaan, karena kalau nggak dijaga kubur ini nanti akan dijaga, akan dicuri, akan diganggu. Jadi mereka jadikanlah kuburan itu sebagai tempat wisata, menghasilkan uang. Boleh nggak Ustaz? Ya pada dasarnya kuburan itu tidak ada kewajiban untuk menjaga seperti itu. Cuma untuk melestarikan, untuk menjaga supaya kubur itu tidak rusak, boleh saja. Cuma jangan dijadikan sebagai mata pencaharian. Apalah kalau hanya untuk pekerjaan tadi, itu berarti masih berkaitan dengan dunia. Ya, kalau dengan dunia tergantung niatnya lah Bapak Ibu. Tapi kalau sampai berkeyakinan, Bapak kenapa jaga kuburan ini? Oh ini Ustaz, ini kuburnya kubur keramat Ustaz. Kalau dijaga maka rezeki saya lancar. Itu tak ada ya. Kalau saya menjaga kuburan ini, maka uang kami jadi banyak. Kalau uang mau banyak, buka usaha, dapat uang banyak. Oh kalau kami jaga kuburan ini Ustaz, supaya penghuni kubur ini tidak didatangi malaikat mungkar nakir. Itu apa lagi? Itu khurafatnya lebih lagi. Seperti kubur Halim Rahman tadi. Jadi tengok saya tujuannya begitu. Kalau memang untuk jadikan sebagai bisnis, layakkah kuburan itu dijadikan sebagai bisnis? Ini kembalilah kepada pemerintahan setempat itu. Tapi sesungguhnya ziarah kubur itu 3 manfaatnya. Ini Ustaz Rio bisa catat nih. 3 manfaat ziarah kubur. Hadis Nabi mengatakan, yang pertama, wa tudzakkirum anil maut, mengingatkan akan kematian. Itu hadis begitu. Tujuan ziarah kubur. Yang kedua, tujuan ziarah kubur wa tudzakkirum anil akhirah, mengingatkan akan kehidupan akhirat. Yang ketiga, wa tuzahidu fid dunya, membuat kita hidup zuhud supaya tidak begitu tamaklah mungkin bahasanya dengan dunia ini. Buat zuhud, kita zuhud. Ya Allah, apa yang saya kumpulkan selama ini? Saya pun kadang berpikir tuh sekarang Bapak Ibu, pekerjaan pergi pagi begini terus, sampai kapan saya begini? Saya ceramah pagi maghrib 2 kali sehari. Saya sudah menjadwal
sudah menulis jadwal saya sampai mati. Itulah Pak. Pagi, subuh ke masjid, maghrib ke masjid, subuh maghrib. Saya sudah berpikir tuh, apakah ini perjalanan hidup saya di dunia ini sampai saya meninggal? Kadang perlu kita renung tuh Bapak Ibu. Saya bekerja di pasar misalnya, dari umur 20 tahun, pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, sampai umur 50, sampai 60, habis itu tua meninggal. Apakah begini terus saya? Itulah ziarah kubur itu mengingatkan kita. Dan pergi kantor misalnya Pak, orang yang kantoran. Mulai dia tamat kuliah, umur 25 tahun, pergi kantor, pagi jam 6, jam 7, pulang jam 5. Terus begitu, liburnya cuma hari Ahad aja. Itu pun kalau udah libur. Setahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai umur 60 tahun. Jadi 35 tahun itu pulang pergi. Maka mestinya orang tersebut sudah berpikir, apakah begini terus hidup saya ini? Maka ketika dia ziarah kubur, membuat dia zuhud di dunia. Ya Allah, rupanya begitu pendek hidup di dunia ini. Baru kemarin diangkat PNS, dah pensiun pula. Baru kemarin ikut jadi juri MTQ, sekarang sudah pensiun pula. Sejarah lagi. Baru kemarin punya anak 1, 2, sekarang dah punya cucu pula. Cepat sekali. Jadi kalau orang itu tidak datang ke kuburan, tidak menengok orang sakit, orang meninggal, maka membuat hidup di dunia ini terbuai. Dia akan larut dengan kehidupan dunia, lupa dengan kehidupan akhirat. Itulah pentingnya ziarah kubur itu. Saya terkadang sudah berpikir tuh Bapak Ibu. Karena aktivitas sudah padat, pagi ceramah, kadang siang nanti ada lagi, maghrib ada lagi. Terus begitu setiap hari. Orang minta. Kadang kajian SKM pula, sosial kematian masyarakat, tambah lagi begitu. Kadang kajian ibu, terus begitu. Saya mikir begini mungkin kehidupan saya. Masuk umur 35, masuk umur 40 nanti, masuk umur 45, selagi kaki ini bisa berjalan, masuk umur 50 berjalan terus, masuk umur 55 tak bisa lagi kaki ini berjalan, dah duduk aja lagi tu. Makanya ke jamaah saya itu 2 saja tempat duduknya Pak. Kalau enggak di samping dinding, di tiang. Coba tengok 2 tu aja tu. Kalau banyak tiang sini berjejer sini ni. Cuman tiangnya cuma 1, susah pula diperebutkan tiang 1 ni. Karena sudah masuk di fase umur yang sudah tua tadi. Semakin lemah, datanglah malaikat maut. Dah meninggal. Andaikanlah orang itu tidak diingatkan dengan kematian, tidak diingatkan dengan kuburan, tidak diingatkan dengan perjalanan akhirat, maka orang akan lupa tujuan hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.